Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan kita masih diperkenankan Tuhan memasuki minggu pertama di bulan ke-8. Ya, rasanya waktu menurut Bapak Ibu dan anak-anak sekalian cepat apa tidak ya berlalunya ini? Cepat ya, sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Percepatan waktu ini Bapak Ibu hendaklah menjadikan kita semakin mengenal jalan Tuhan dan mengerti maksud Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap orang percaya diberikan Tuhan tugas dan tanggung jawab dalam seluruh keberadaan kehidupan. Masing-masing kita memiliki tugas panggilan yang daripada Tuhan untuk melaksanakan maksud Tuhan di tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Paulus menggambarkan kehidupan kita itu sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala gereja, di mana Kristuslah yang memimpin, yang memerintahkan kita dan yang mengarahkan jalan hidup kita. Dan masing-masing kita punya tugas, punya peran dalam menjalankan pelayanan dan kehidupan persekutuan kita. Bapak Ibu yang terkasih, intinya peranan orang percaya sebagai utusan Tuhan adalah mengerjakan apa yang dikehendakinya sebagai sang pengutus, sang pemberi tugas, dan kehadiran kita sebagai orang yang diutus Tuhan memiliki peran penting. Semua kita berarti anggota yang masing-masing punya peran dan tugas yang penting. Tidak ada yang jauh lebih penting dari satu dengan yang lain, karena semuanya sama pentingnya. Tetapi lebih daripada itu, yang mengutuslah yang menjadi tokoh utama, peran yang utama dalam perjalanan kehidupan kita. Pada waktu Musa mendapatkan tugas panggilan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membawa keluar bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah yang dikasihi Allah, keluar dari pergumulan, keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan dan persoalan kehidupan mereka, untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas, yang akan diberikan tanah perjanjian. Dan Musalah yang dipanggil dan diutus Allah. Dan perjalanan kehidupan Musa dari sejak dilahirkan sudah tidak mudah. Ya, pada masa itu Firaun sangat takut dengan besarnya jumlah orang Israel, sehingga ia memutuskan untuk menghentikan laju pertambahan jumlah bangsa itu. Yang pertama, bidan-bidan disuruh untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Dan Musa lahir di zaman itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita bisa membayangkan bayi yang tidak berdaya, yang tidak dapat berbuat banyak selain dibantu oleh orang tua, tetapi Musa bisa selamat. Karena bidan-bidan tidak melaksanakan apa yang disampaikan Firaun, maka ada perintah kedua. Kalau bayi-bayi itu laki-laki, lempar ke sungai Nil. Kira-kira selamat enggak itu anak-anak bayi? Tidak selamat. Tetapi ibu Musa dengan hikmatnya, dengan kerinduan hati agar anaknya selamat, sekalipun dia membawa anak itu ke sungai Nil, tetapi ditempatkan di keranjang yang aman, yang akhirnya putri Firaun mengangkatnya sebagai anak. Dan perjalanan itu juga tidak mudah. Tapi yang mau disampaikan pada saat ini adalah bahwa
tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Musa, dia bisa lewati. Dan semua itu karena Allah. Dan setiap proses kehidupan yang dijalaninya, dia dipersiapkan Allah untuk memimpin. Jadi proses yang tidak mudah itu membuat Musa kuat. Membuat Musa selalu mencari kehendak Allah dan bertanya terus apa yang harus dilakukannya. Nah, dalam pembacaan kita Tuhan Allah mengutus Musa untuk menghadap Fir'aun, penguasa orang nomor 1 di Mesir, dan ini tidak mudah, ini sangat sukar dan sangat sulit bagi Musa. Ya, bahkan dalam Keluaran 3 saat Allah pertama kali menjumpai Musa dan menyampaikan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa membayangkan itu sangat mustahil. Lalu bagaimana Allah bisa meyakinkan Musa untuk menyampaikan maksud Allah kepada Firaun dan maksud Allah kepada umat pilihannya? Yang pertama, Allah menjumpai Musa, Allah lebih dulu memperkenalkan dirinya gitu ya. Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Allah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah sang pencipta. Dan kepada Musa Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Dan sebagai Yahweh atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan, Tuhan mau menyatakan kehendaknya, memberi kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkenalan Allah inilah yang mengubah hati dari Musa. Ada satu kekuatan, ada satu hal yang mungkin selama ini membuat dia ragu dan takut. Tetapi dia tetap berani untuk menyampaikan kehendak Allah. Dan dalam pasal 6 pembacaan kita hari ini, Allah juga menyatakan bahwa dialah Allah yang akan bertindak untuk membebaskan umatnya. Kemudian Tuhan Allah meyakinkan Musa bahwa perjanjiannya yang diikat dengan leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai orang percaya, ikatan perjanjian itu tetap diingat oleh Allah dan akan dilaksanakan serta digenapinya dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kemudian Tuhan mendengar seru doa, permohonan, teriakan dari umatnya ketika mereka minta tolong dalam pergumulan dan kesulitan yang berat ini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Musa dalam panggilan dan pengutusannya, dia diingatkan tentang siapa yang mengutus dan siapa yang memanggilnya, yaitu Allah yang berkuasa, Allah yang bertindak, Allah yang menyertai dia dalam segala sesuatu. Ini kali kedua dalam pembacaan kita di Keluaran bahwa Musa sudah menghadap Fir'aun dan harus diutus kembali kepada Fir'aun karena Fir'aun tidak mendengar apa yang disampaikan Musa sebagai utusan Allah. Dan kemudian Bapak Ibu, sejak awal Musa sebagai utusan juga diutus kepada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, pada waktu menyampaikan maksud Allah kepada Fir'aun sudah gagal. Kemudian Fir'aun
dengan keras justru memperlakukan orang Israel lebih buruk lagi. Kita bisa membaca dari Keluaran pasal yang kelima. Ya, bagaimana orang Israel merasakan betapa kehadiran Musa untuk pertama kali menghadap Firaun justru membuat mereka jauh lebih menderita. Ayat yang ke-22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi artinya utusan Musa, kenapa dia bisa yakin untuk melaksanakannya? Karena ada kuasa Allah, ada janji penyertaan Allah, ada kepastian dari Allah bahwa apa yang disampaikannya dan apa yang akan dilakukan Allah untuk membebaskan bangsa Israel itu akan dinyatakan Allah. Musa tidak berjalan sendiri. Musa melakukan dan melayani sebagai pemimpin di bawah pengawasan dan penyertaan Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa selalu berkomunikasi dengan Allah dalam segala hal. Bahkan ketika Allah mengutus dia kembali, disampaikan bahwa Firaun tidak dengar aku, bangsa tidak dengar aku. Lalu untuk apa aku diutus? Gitu ya. Tapi Tuhan tetap menyampaikan maksudnya. Di ayat kelima itu sampai dengan ayat yang ke-7 ya, mereka diingatkan kembali tentang siapa Tuhan yang mengutus Musa, dan Musa harus menyatakan itu kepada bangsanya. Apa itu Bapak Ibu? Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Nah, jaminan ini atas nama Tuhan. Akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Musa ketika mendapat tugas ini kembali dan Allah mengulang kembali apa itu tugasnya, ya Musa dengan spontan mengatakan begini. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa. Catatan di ayat 8, keputusasaan, ketidakberdayaan mereka menghadapi perbudakan membuat telinga mereka tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Ya, ketika kita menghadapi situasi sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang rumit dalam menjalani kehidupan ini,
kita bisa melihat bagaimana Musa, pemimpin yang besar itu saja, dia menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan belajar dari Musa ini mewakili kita semua yang banyak kali menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam tantangan, terlebih-lebih dalam menjalani tugas dan panggilan di tengah kehidupan ini untuk menyatakan maksud dan firman Allah kepada banyak orang. Jawabannya cuma satu ya, sama seperti Musa. Jangan tinggalkan komunikasi kita dengan Allah. Perbanyak berdoa dan bertanya kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Yang kedua, ya baik Firaun maupun bangsa Israel dalam merespon firman Tuhan yang disampaikan. Itu banyak kali menjadi respon kita Bapak Ibu. Karena kita ingin apa yang kita mau, apa yang menyenangkan hati kita itu yang kita kerjakan. Ya. Tetapi Musa mengingatkan kita pada saat ini agar mau mendengar, mau membuka hati kepada firman Tuhan. Menyadari bahwa kita membutuhkan kekuatan dengan firman Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, ketika kita sudah membuka hati merendahkan diri pada firman Tuhan, kita fokus pada firman Tuhan dan utamakan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, percayalah Tuhan selalu ingat akan janjinya untuk menyertai kita. Untuk memberikan hari depan yang baik. Dan setiap orang punya peranan untuk mewujudkan pembebasan. Seperti Musa yang diutus di tengah-tengah kehidupan umat pada zaman itu. Jika harus menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dalam proses yang panjang, sabar Bapak Ibu. Sabar dan nikmati proses itu. Jalani dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Jangan menyerah. Yang keenam, kemarin di Makassar ini Bapak Ibu, ya, ada salah satu jejak sejarah yang kami kunjungi dan itu merupakan jejak sejarah yang panjang berabad-abad, dari abad 15 dia sudah ada. Itu Benteng Fort Rotterdam. Mungkin kita ada di Makassar tapi buat apa ya kita ke sana gitu ya. Tapi waktu saya ke sana ada hal yang bisa direnungkan bahwa gedung itu saksi sejarah. Gedung itu bagian dari hikmat untuk kita belajar perjuangan dari bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa ini. Gedung ini juga saksi sejarah. Dan di gedung ini juga mungkin peperangan, pertikaian dan sebagainya terjadi di zaman-zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perjalanan kehidupan kita dalam iman ya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan yang perlu kita pertahankan dan perjuangkan menjalani kehidupan ini. Ini karena bulan Agustus ya, jadi khotbahnya merdeka-merdeka, bebas-bebas dari belenggu pergumulan penjajahan. Nah, intinya bahwa kuatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Teguh meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan turut bekerja dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Masa sekarang ini masa sulit. Tidak semudah sebelum kita COVID gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa sesulit apapun di zaman COVID kita sudah lewati, maka sesulit apapun di zaman sekarang kita tahu Tuhan juga menjanjikan penyertaan dan kita bisa melewatinya.
Dan yang terakhir Bapak Ibu yang menjadi renungan kita hari ini adalah panjatkanlah syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan juga bilang jangan khawatir. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi harus tahu bahwa dengan bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan ada dampak besar dalam perjalanan hidup kita. Kebebasan, kemerdekaan itu terjadi karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan bersama menyaksikan bagaimana Allah menuntun dan memilih anak-anaknya untuk menjadi umatnya, bahkan menjadi sidi baru di dalam perjalanan hidup bergereja. Saudara Jamie Elias dan Saudari Widya Wati. Mereka adalah bagian dari kehidupan persekutuan yang sudah mendapatkan pengajaran dalam kelas katekisasi dan sekarang akan mengaku iman percaya dan menjadi sidi baru. Perjalanan berat, tapi keimanan kita tetap harus dipupuk dan semakin teguh melewati banyak tantangan. Karena kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan mereka yang akan disidi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.